أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidaklah pantas orang-orang yang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah,
mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Marilah kita fahami kandungan surat At-Taubah ayat 1. Maksudnya adalah surat At-Taubah ayat 17 dan ayat 18. Ayat yang ke-17, ayat ini menerangkan bahwa tidak pantas bagi kaum musyrikin memakmurkan Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya. Memakmurkan masjid Allah hanyalah dengan menjadikan tempat itu untuk mengesahkan dan mengagungkan Allah serta mentaatinya. Hal ini dilakukan hanya oleh orang-orang yang mukmin. Memakmurkan masjid ialah membangunnya, mengurusnya, menghidupkannya dengan amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan yang dilarang untuk orang bukan muslim ialah penguasaan terhadap masjid seperti menjadi pengurusnya. Adapun mempergunakan tenaga orang bukan muslim untuk membangun masjid seperti memakai tukang bangunan dan sebagainya tidak dilarang. Begitu juga kaum muslimin boleh menerima masjid yang dibangun oleh orang bukan muslim atau yang membangunnya diwasiatkan oleh orang bukan muslim atau memperbaikinya selama tidak mengandung tujuan yang membuat mudarat kepada kaum muslimin. Sekalipun para mufassir berbeda pendapat tentang masjid yang dimaksud dalam ayat ini, apakah Masjidil Haram saja sesuai dengan turunnya ayat ini seperti tersebut pada permulaan tafsir ayat ini, dan sesuai pula dengan bacaan sebagian ulama qiraat yang membacakan dengan masjid artinya lafadz mufrad tunggal, yaitu Masjidil Haram, atau yang dimaksud semua masjid Allah. Sesuai dengan lafadz jamak masajid
Tetapi semua berpendapat baik Masjidil Haram ataupun masjid-masjid lainnya tidak pantas dan tidak boleh bagi musyrikin untuk memakmurkannya. Selanjutnya, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa amal dan pekerjaan orang-orang kafir yang mereka bangga-banggakan, yaitu memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum orang-orang haji, dan lain-lain akan sia-sia selama mereka dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang musyrik itu kekal dalam neraka karena tidak ada amal mereka di dunia yang berguna dan dapat menolong mereka di akhirat. Ayat 18. Ayat ini menerangkan bahwa yang patut memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berserah diri kepadanya, serta percaya akan datangnya hari akhirat, tempat pembalasan segala amal perbuatan, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memakmurkan masjid, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid bagi Allah untuk mengharapkan keridhoannya, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sabda Rasulullah lagi, apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sabdanya Rasulullah lagi, sesungguhnya ada seorang perempuan yang biasa menyapu masjid lalu meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakannya, dan ketika dikatakan kepadanya bahwa perempuan itu sudah meninggal, Rasulullah berkata, mengapa kamu tidak memberitahukan kepada saya agar saya solatkan ia? Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan itu, lalu ia solat di atasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda lagi, barang siapa menyalakan penerangan lampu dalam masjid, niscaya para malaikat dan para pembawa aras senantiasa memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama lampu itu bercahaya di dalam masjid. Hadis riwayat Salim Ar-Razi dari Anas radhiyallahu an.
an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummil Mukminin ibunya Abdillah yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, urusan agama yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat, maka dengan syariat kami, maka hal itu ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Maka mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Ayat 108. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu
la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan, orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. La yazalu bunyanuhumul ladhi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, menggembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 107 sampai 112. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan segala kesalahan-kesalahan kita sehingga kita terhindar dari kekufuran, kedoliman, kefasikan, sehingga pada saat kita memakmurkan sebuah masjid Allah, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mau untuk bertaubat kepada Allah, dan orang yang senantiasa membersihkan diri dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Karena
masjid-masjid Allah itu adalah untuk seluruh umat Islam yang ada di bumi ini, bukan milik perorangan, tapi miliknya umat Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah di dalam surat At-Taubah 117, 118 sampai 20 dan disambung dengan surat At-Taubah ayat 107 sampai 112, kita mampu untuk membedakan mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan bersaudara dengan orang yang beriman lainnya, dan kita membedakan mana orang-orang yang imannya belum kokoh sehingga mereka suka untuk bercerai-berai, memisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan hati-hati kita yang sakit, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, takwa, terpelihara dari kesalahan dan kecukupan hidup. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Tuhan sang pemutar hati para hamba, palingkanlah jiwa kami kepada jalan untuk mentaatimu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akibat kami dalam segala urusan dan lepaskan kami dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat. Allahumma inni a'udzubika rabbi min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tekanan bencana, dari menderita kecelakaan, dari nasib buruk, dari musuh yang bergembira. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku kekhilafanku, kebodohanku dan keborosanku dari segala urusanku dan dari apa saja yang Engkau lebih mengetahui daripada aku sendiri. Allahumma gfirli jiddi wa hazali
wa khoto'i wa amadi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampunilah segala dosaku yang aku kerjakan dengan sungguh-sungguh hati, dan kesalahan yang aku kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, dan dosa-dosa yang aku kerjakan dengan kekhilafan yang aku sengaja, akan semua itu ada padaku. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'malu. Ya Allah, bahwasanya aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku kerjakan dan dari kejahatan yang belum aku kerjakan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, bahwasanya aku berlindung diri dengan Engkau dari kehilangan nikmat, dari berpindahnya keafiatan, dari datangnya bencana dengan tiba-tiba, dan dari kemurkaan Engkau. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Wahai Tuhanku, perbaikilah untukku agamaku yang dengan dia itulah pangkal pokok urusanku, dan perbaikilah duniaku yang padanya penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang kepadanya lah tempat kembaliku, dan jadikanlah hidupku sebagai tambahan terhadap segala kebajikan, dan jadikanlah matiku sebagai pembebas dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.